Pemirsa, satu unit bis PO Agramas terbakar hebat di eksit tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Diduga kebakaran bis disebabkan korsleting arus listrik dari dalam dashboard bis. Satu unit bis PO Agramas terbakar hebat di eksit tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Jumat siang. Diduga akibat korsleting arus listrik di dashboard bis. Kejadian bermula saat bis mengalami kerusakan mesin di KM 284 jalur B tol Pejagan Pemalang. Lalu, bis tersebut diderek menuju eksit tol Adiwerna. Namun setelah keluar dari eksit tol Adiwerna, tiba-tiba keluar asap dari dashboard bis hingga akhirnya bis terbakar. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena sang supir berhasil menyelamatkan diri. Supir mengetahui adanya asap yang keluar daripada dashboard, yaitu saat ini sedang kita lakukan penyidikan, ya, tim IDA sudah kami terjunkan untuk mengecek penyebab daripada kebakaran ini. Ya. Namun dari korban tidak ada, kebetulan bis dalam keadaan kosong, tidak mengangkut penumpang karena bis tersebut mengalami kerusakan atau mogok. Kasus bis terbakar ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tegal. Akibat kejadian ini, PO bis ditaksir mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, H-5 menjelang Lebaran, situasi arus lalu lintas di sekitar GT Cikampek Utama mulai meningkat. Kontraflow mulai diberlakukan mulai dari KM 70 hingga KM 55 arah tol Jakarta Cikampek. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai meningkat pada Jumat malam dan sistem kontraflow sudah diberlakukan mulai KM 70 hingga 55 menuju gerbang pintu tol Cikatama. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui GT Tol Cikatama berjumlah 165.383 kendaraan, meningkat sebesar 53,24% dari lalu lintas normal. Masih terdapat sistem one way dan ganjil genap yang akan diberlakukan jika kemacetan terjadi. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada esok hari, tanggal 6 dan 7 April 2024. Dari Kerawang, Jawa Barat, Aulina Isya, Muhammad Firmansyah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Memasuki H-5 arus mudik Lebaran 2024, kendaraan pribadi mulai memadati halaman parkir dermaga Pelabuhan Merak, Serang, Banten. Puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi akan terjadi Jumat hingga hari Minggu lusa. Memasuki H-5 arus mudik Lebaran 2024, kendaraan pribadi mulai memadati halaman parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Serang, Banten. Puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi akan terjadi Jumat hingga hari Minggu lusa. Saat ini pemudik mulai memadati dermaga reguler hingga eksekutif. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak ASDP Indonesia Ferry Persero telah memperluas kantong parkir di setiap dermaga. Dengan tambahan ini akan menghindari antrian panjang kendaraan di luar pelabuhan yang kerap menimbulkan kemacetan. Selain pemudik dengan mobil pribadi, pemudik pejalan kaki juga terus memadati Pelabuhan Merak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kurang sepekan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Diperkirakan lonjakan penumpang terjadi pada 6 April 2024 yang mencapai hingga 188.000 pengguna transportasi udara. Akhir pekan terasa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 170.000 lebih penumpang yang berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tak hanya itu, lonjakan penumpang diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 April 2024 lantaran masyarakat sudah mulai memasuki libur Lebaran. Para penumpang maupun pemudik mengaku berangkat pada hari Jumat ini setelah selesai bekerja dan masuk cuti besar.
Ke Makassar. Iya. Sama adik. Ini kenapa memilih sekarang ini? Karena jadwal kantor liburnya bertepatan hari ini. Mau ke Makassar, Bang. Bang ini kenapa memilih sekarang ini Pak, berangkat? Karena sebenarnya dari kantor ada jadwalnya. Karena kita bergerak di bidang kesehatan, jadi terbagi, Pak, ininya cutinya. Pihak Bandara Soekarno-Hatta menghimbau agar para calon penumpang datang lebih awal untuk menghindari keterlambatan penerbangan, mengingat jumlah pengguna transportasi udara terus mengalami peningkatan. Dari Tangerang, Banten, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ribuan pemudik kendaraan roda 2 yang melintasi ruas jalan Alteri, Kalimalang, Bekasi Selatan pada Jumat malam. Beberapa pemudik mencoba menulis kata-kata lucu yang membuat para pengguna kendaraan lainnya tertawa. Suasana mudik lebaran sudah mulai terasa di ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Alteri Kalimalang dan Jalan M. Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat ribuan kendaraan roda 2 dari arah Jabodetabek menuju Pantura melintasi ruas Jalan Alteri Kalimalang dan M. Hasibuan. Ada cerita menarik dari para pemudik seperti tulisan-tulisan lucu dan kreatif yang dipasang di belakang sepeda motor para pemudik. Mungkin untuk menjadi pusat perhatian atau sebagai wadah mengungkapkan isi hati. Namun yang pasti, potret pemudik dengan tulisan di belakang sepeda motor ini jadi viral di media sosial. Awal Mas Corbo dari mana Mas? Dari Jakarta Lebak Bulus. Itu di belakang ada tulisan untuk apa tuh Mas? Kenapa tuh Mas? Angkat aja ini Pak. Hah? Kenang-kenangan aja sih Pak. Kenang-kenangan ya. Emang supaya mungkin di belakangnya lihat agak unik atau apa gitu? Setahun sekali sih Pak. Setahun sekali. Ini berdua aja pulang ini? Berdua, ya. Oh berdua. Berapa jam biasa Mas dari sini Mas? Dari sini pulang lebih sih 11 jam lah ya. 11 jam. Mas? Dari Bekasi Oh dari Bekasi. Mau ke mana? ke Bumi Ayu. Aku Bumi Ayu. Ini satu keluarga semua? Betul. Sama anak juga? Betul. Nggak takut Mas bawa anak kecil ke sana naik motor begini? Ya pede aja sih Pak. Oh, kenapa milih hari ini nih pulang nih? Nah, biar ini sih nggak apa ngejebak macet. Macet. Meski sering dihimbau untuk tidak mudik dengan mengendarai motor lebih dari 2 orang, namun animo pengguna kendaraan roda 2 tidak kunjung surut setiap kali mendekati Lebaran. Akan tetapi, dengan adanya tulisan-tulisan unik ini, menjadi hiburan tersendiri bagi para pemudik yang melihat dan membaca tulisan lucu ini. Sementara itu, hingga H-5, para pemudik roda 2 yang melintasi ruas Jalan Kalimalang dan M. Hasibuan ini terus meningkat. Dan diperkirakan pada Sabtu dan Minggu besok menjadi puncak arus mudik tahun 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, organisasi non-profit One Health Foundation resmi berdiri di Indonesia. Organisasi ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan harapan menciptakan masa depan lebih baik dengan mencegah penyakit yang ditularkan dari hewan atau zoonosis disease. Pasca pandemi COVID-19, sudah waktunya setiap manusia harus memikirkan kesejahteraan hewan dan lingkungan untuk mencegah pandemi berikutnya yang banyak disebabkan oleh zoonosis disease. Hal ini menjadi dasar didirikannya One Health Foundation sebagai organisasi non-profit dengan 3 prioritas misi, yaitu advokasi kebijakan publik, edukasi penting yang menjaga kesehatan hewan, dan mengenai zoonosis yang berkolaborasi dengan sektor kesehatan. 3 misi ini dijalankan untuk bersama-sama mencegah penyakit yang ditularkan oleh hewan atau zoonosis disease. Ya, jadi hari ini kami melakukan peresmian untuk One Health, sebuah organisasi yang fokus dalam kesehatan manusia dan hewan dalam satu ekosistem. Jadi kami hari ini dihadirkan oleh beberapa teman-teman dari government dan juga dari Kawangan MIS dan juga beberapa teman-teman yang peduli dengan isu ini, yaitu One Health. 60% dari penyakit menular itu adalah dari penyakit zoonosis.
kita di sini melalui One Health, misi kita itu adalah bagaimana kita bisa improve animal health. Kita bisa prevent dari sumbernya, yaitu dengan meningkatkan kesehatan hewan. One Health Foundation berkomitmen menciptakan masa depan yang lebih sehat untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih sehat dan berketahanan bagi semua makhluk hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban YPSP menggelar acara yang bertajuk Ramadan Bersama Gaza. Dalam acara ini membahas terkait Gaza, di mana Israel terus meningkatkan serangannya ke jalur Gaza. Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban YPSP menggelar acara yang bertajuk Ramadan Bersama Gaza, peran kita dalam meringankan beban Gaza, yang dilaksanakan di Al Jazeera, Cipinang, Jakarta Timur. Dalam acara ini, membahas terkait Gaza dan kekejaman yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Israel. Dr. Ahed Abu Alata menyebut, Israel terus meningkatkan serangannya ke jalur Gaza dan menggempur gedung, jalan, sekolah, dan masjid, serta seluruh komponen hidup warga Palestina. Dan kini Israel telah memutus pasokan air minum, memutus listrik dan bahan bakar. Hal ini mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan. الوضع الحالي حقيقة في غزة وضع صعب جدا. الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع سياسة القتل والتجويع والإبادة الجماعية لأهلنا في قطاع غزة. الحقيقة أمام هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي شعبنا ما زال مستمرا في الدفاع عن الأرض وعن المقدسات. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat memicu terjadinya banjir lahar dingin. Sejumlah kabupaten terdampak banjir lahar dingin dan menyebabkan kerusakan dan kemacetan di beberapa titik jalan provinsi. Banjir lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat menghantam sejumlah daerah di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Panjang. Di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Aya Angek, banjir lahar dingin menghantam jalur lintas provinsi yang menghubungkan Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga beserta tim gabungan TNI, kepolisian, BPBD, dan relawan berupaya membersihkan jalan dari material batu dan balik-balik kayu yang terbawa arus banjir lahar dingin. Pengguna jalan yang melintas langsung diarahkan ke jalur-jalur alternatif. Daerah terparah berasal di Nagari Bukit Batabuang, Kabupaten Agam, dan Nagari Aya Ange, Kabupaten Tanah Datar. Hingga saat ini, aktivitas Gunung Merapi, Sumatera Barat terus mengalami peningkatan, menyebabkan sejumlah material vulkanik menumpuk. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.